minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala amin. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali yaitu pada hari Minggu ini. Alhamdulillah kita semua masih ditetapkan kenikmatan yang begitu besar, yaitu ditetapkannya hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masih tergolongkan orang-orang yaitu yang begitu rindu tinggi terhadap ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena diantaranya orang yang qad aflaha, orang yang bahagia itu yaitu di sisa umurnya selalu meninggikan rasa rindu untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolongkan orang yang benar-benar rindu dengan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kemarin setelah yang terakhir kita kajian tentang membahas pembatalan wudu. Insyaallah pada pagi ini kita akan membahas tentang amal-amal yang wajib kita melaksanakan ibadah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Rusdi rahimahullahu taala fil kitab di Bidayatul Mujtahid. Al-babul khamis, bab yang kelima, wa huwa ma'rifatul af'al allati tushtaratu hadhihi tahara fi fi'liha, yaitu akan menerangkan pekerjaan atau amalan yang disyaratkan kita bersuci, terutama melaksanakan ibadah wudu. Wal aslu fi hadzal bab qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Ini kemarin dalil sudah sering diucapkan al-ayah, yaitu yang pertama amaliyah yang kita wajib wudu itu sudah ittifaq para ulama melaksanakan ibadah salat itu wajib, dan syarat sahnya salat itu diantaranya apa? Mempunyai wudu atau melaksanakan ibadah wudu. Wa qaulu alaihi salatu wasalam, kedua dasar yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin wala shadaqatan min gululin, yang artinya Allah tidak akan menerima salat seseorang hambanya yang tidak tahur, tidak bersuci atau tidak mempunyai wudu, wala shadaqatan, dan tidak akan menerima sedekah hambanya min gululin, dari hasil khianat. Fatafaqul muslim ala anna taharata syartun min syurutis sholali makanin hadza. Sudah sepakat semua muslim, intinya di sini para alim ulama, bahwa salat itu termasuk syarat sahnya salat itu adalah berwudu atau taharah. Wa in kana ikhtilafu hal hiya syartun min syurutis sihhati aw min syurutil wujub. Namun yang ada perbedaan pendapatnya tentang syarat sahnya berwudu itu apakah termasuk syarat sahnya saja atau hukum wajib. Walam yakhtalifu anna dzalika syartun fi jami'i shalawat illa fi sholatiz janazah au fis sujud. Nah, maksudnya apakah untuk sholat wajib saja atau ada yang lain? Ada yang menjadi perbedaan pendapatnya tentang apa? Mensolatkan jenazah dan sujud tilawah. Ya, yang menjadi perbedaan apakah sholat jenazah dan sujud tilawah itu wajib berwudu atau enggak, harus bersuci atau tidak. Nah, ini sujud tilawah. Fa inna fi khilafan syadan, walaupun perbedaan pendapatnya berupa syad atau janggal, tetap kita terangkan gitu. Wasabu fi dzalikal ihtimal 'arid fi intilaqi ismas shalah 'ala sholati 'ala zanah wa 'ala sujud. Sebab terjadinya kontradiksi, timbul kategori bahwa namanya sholat termasuk sholat jenazah, ya maksudnya sholat, sujud tilawah pun termasuk golongan sholat. Famin dzahaba ila annal asmal sholat yang taliqu ala sholatil janaizi wa ala sujudi nafsu wa hum jumhur istatu hadithara fihima. Tetap kalau jumhur para alim ulama termasuk yaitu yang mazhab 4, beliau bersepakat bahwa sholat jenazah dan sujud tilawah itu
kalau bisa dalam keadaan tahur, dalam keadaan suci, yaitu dalam keadaan punya wudu. Wa min dhahabi ila annahu la yanṭaliqu alaihi ma idh kana salatul janaizi laisa fiha ruku' wala sujuda. Dan sebagian kaum tidak usah cenah salat jenazah mah tidak pakai wudu. Karena apa? Karena tidak ada ruku dan tidak ada sujud sebagian kaum. Ada juga aidon laisa fi qiyamu wala ruku'a la yustaratu hadithu harofihima. Dan begitu pula sujud tilawah itu tidak usah bersuci karena tidak ada apa qiyamun wala ruku, tidak ada berdiri dan tidak ada ruku ya kalau sujud tilawah. Sujud tilawah tahu bacaan dalam Al-Qur'an yang ada tanda itu, tanda panah biasanya ya dalam Quran. Itu yang wajib kita melaksanakan sujud tilawah. Wa yata'alaqu bihadzal bab ma'a hadhil mas'alah arba'u masail. Jadi dalam ini bab peramalan yang wajib berwudu ada 4. Yang tadi mah tidak termasuk. Kalau sholat sudah sepakat para ulama, dalilnya pun udah dalil nakli dalam Quran, hadisnya pun ada bahwa sholat wajib melaksanakan berwudu kecuali sholat jenazah dan dan sujud tilawah itu ada perbedaannya. Tapi yang lebih jumhur ulama tetap mau sholat jenazah, sholat biasa dan termasuk sujud tilawah harus dalam keadaan tahur atau mempunyai wudu. Al-mas'alatul ula hal hadhi taharati syartun fi masil masab amla. Nah, masalah yang pertama tentang memegang Al-Quran. Apakah memegang Al-Quran itu harus dalam keadaan punya wudu atau tidak? Padahaba Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i ila anna syartun fi masil mashab. Tetap kalau pendapat pandangan Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i bahwa memegang Al-Qur'an itu syartun, yaitu wudu itu termasuk syarat ya. Jadi harus punya wudu. Pendapat 3 imam tadi. Wa dhahaba al-zahir ila anna laisat bi syartin bidzalika. Kalau menurut ulama ahli zahir, tidak usah memegang Al-Quran. Itu nggak punya wudu pun tidak apa-apa. Pendapat ulama ahli zahir. Wasabu fitilafi tarotada mafhumin qauluhi ta'ala la yamasu illal mutahharun. Terjadinya perbedaan pendapat itu karena tentang memahami firman Allah, terutama lafaz apa? Al-mutahharun. Ya. Yang artinya kan la yamasu tidak boleh memegang Al-Qur'an ilal mutahharun kecuali dalam keadaan suci. Suci di sini berbeda pendapat. Jadi kalimat al-mutahharun. Baina ayyakunal mutahharuna hum banu Adam wa baina ayyakunu humul malaikah. Sebagian mengatakan bahwa taharun di sini yaitu apa? Turunan Nabi Adam, yaitu kita manusia. Dan sebagian mengatakan atau harun di sini apa? Para malaikat yang disebut suci di sini. Jadi dia berpendapat al-dhahir. Jadi kalau memegang Al-Quran pun tidak apa-apa dalam tidak ada wudu. Wa baina ayakuna hadal khabar mafhumin nahyi wa baina ayakuna khabarun la nahyan. Sebagian dia ada yang membedakan antara ini berita teh apakah dipaham secara larangan atau berita antara mutahharun itu secara tidak ada larangan, terutama untuk mempunyai wudu, apakah tetap harus punya wudu atau tidak gitu. Pamin pahum minal mutahharati bani Adam, sebagian golongan kau mengatakan itu mah yang disebut suci itu yaitu manusia. Pahum minal khabari nahyun, ini termasuk khabar tentang masalah larangan. Maksudnya larangan di sini yaitu apa? Tidak apa-apa, tidak melaksanakan apa? Berwudu. Qala la yajuzu ayyamisal mashafi illa tahirun wa min paum minhul khabar faqat wa kunu min labdil mutahharun al malaika. Dan sebagian golong mengatakan bahwa al-mutahharun yaitu para malaikat. Kalau kita mengambil makna sebetulnya agak nggak nyambung. Contoh ya. Kita tetap ikut kepada alim ulama masyhur tadi bahwa al-mutahharun di sini apa? Punya wudu. Kita mengambil seperti malaikat. La yamasuhu, tidak boleh memegang Al-Qur'an. Siapa al-mutahharun? Yaitu
para malaikat. Otomatis para malaikat tidak boleh baca atau pegang Quran. Secara mana sebetulnya tidak ada tidak logis gitu. Kemudian ini raya masuk ilal mutahharun, tidak boleh memegang Al-Quran kecuali Bani Adam atau termasuk kita menurutnya manusia. Jadi kalau secara ngambil mana tidak masuk logika. Jadi intinya yang lebih pas al-mutahharun di sini mempunyai wudu gitu kalau mau mengambil secara mana. Walaupun sebagian juga ada dalam referensi kitab lain al-mutahharun itu orang-orang syirik, yaitu yang najasun itu. Jadi itu maksudnya al-mutahharun di sini. Kan orang musyrik itu kan termasuk najis. Maka kepada itu identiknya tidak boleh membaca Quran itu. Itu sebagian dalam kitab yang lainnya, kalau di sini mah yaitu turunan Adam. Gitu. Maksudnya turunan Adam yaitu orang-orang yang musyrik. Tapi tetap sepakat para alim ulama bahwa memegang Al-Quran itu yaitu syaratnya harus mempunyai wudu. Al-mas'alatus saniyah. Tapi ada yang terakhir, warohaso malik disibjani fi masjid masab al-ghori tuhrin li'annahum ghairu mukallifin. Kalau sebetulnya Imam Malik udah sepakat tentang syaratnya wudu, namun memberikan rukhsah bagi anak kecil. Ya, kalau anak kecil itu tidak apa-apa, tidak mempunyai wudu. Pandangan Imam Malik. Karena kenapa? Ghairu mukallifin, kata Imam Malik, anak kecil itu belum balik. Jadi tidak punya wudu, tidak apa-apa. Tapi kalau kita untuk tarbiyah, pembelajaran harusnya dari kecil. Ya, kalau untuk tarbiyah itu bagus dari kecil diajarkan anak itu mempunyai wudu kalau memegang Al-Quran supaya dia tahu tentang ta'dim, tentang menghargai atau mengagungkan yaitu ayat suci Al-Quran. Jadi bagusnya dari kecil. Terus al-mas'alatus saniyah, masalah yang kedua, ikhtilafun nas bi ijabil wudu ala junub. Ini tentang wajib hukumnya wajib atau tidak tentang masalah berwudu ketika punya hadas besar. Ya, junub. Di antaranya hadas besar itu melakukan hubungan suami istri, haid, nifas, dan nantilah ada ke depannya. Fi ahwali, dalam beberapa hal. Dua, salah satunya itu idza arada ayyanama wa huwa junub. Ada juga salah satunya bagaimana kalau kita mau tidur tapi mempunyai junub, hadas besar, terutama sudah berhubungan suami istri. Padahal jumhur illa istihbabihi duna wujubihi. Kalau jumhur ulama termasuk yang masyhur 4 itu bersepakat wudu kita sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian kita mau berwudu atau tidak wudu kemudian tidur, itu bahasanya istahabah, dianjurkan ya. Dianjurkan tapi tidak mewajibkan. Mau berwudu mangga, tidak berwudu pun tidak apa-apa menurut jumhur ulama. Tapi kalau kita mau melihat dalam keterangan lain, hadis yang lain, bagusnya berwudu, karena kalau kita melakukan hubungan suami istri terus tidak berwudu itu yurisul faqri, bisa mewariskan kefakiran. Gitu ya. Bagusnya berwudu gitu. Nantilah gimana kalau misalnya berhubungan kembali, ada ke bawahnya. Wa dabalu zahir ila wujubi li subuti dzalik anin nabi sallallahu alaihi wasallam min hadisi Umar annahu zakara li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anau tusibuhu jinabah minal lail wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda wa ghasil zakaraka summa nam. Artinya ada sebagian dari ulama ahlu dhahir mewajibkan tentang harus berwudu, hukumnya wajib kalau sudah berhubungan, terutama yang sudah berhubungan wajib sebelum tidur itu, mau tidurnya lama atau sebentar harus berwudu dulu, karena beliau mengambil dari hadis yaitu Sayyidina Umar, yang mana Sayyidina Umar pernah bercerita kepada Rasulullah SAW bahwasanya kata Sayyidina Umar, pada satu malam saya pernah punya hadas besar, jinabah. Kemudian kata Rasul, tawadha, wudu kamu, kemudian waksil dzakaroka, dan cucilah kemaluan kamu, sumanam, baru melaksanakan tidur, kata baginda Rasul ya. Itu jadi tentang jadi ahlu dhahir memandang hadis ini bahwa hukumnya wajib, tapi tetap kalau para ulama masyhur itu memandang hadis ini yaitu istihabah, cuma menganjurkan saja, bukan mewajibkan. Walaupun ada dalam kaidah fikih mengatakan ini tawadhu di sini
fi'il amar. Fi'il amar itu suatu kata yang memerintah suatu pekerjaan yang memerintahkan amar itu ya. Jadi kan kaidah fikih mengatakan inda utliqal amru yang sorifu ilal wujub. Tatkala di dalam kata ada bahasa amar itu bertasarrufkan hukum wajib. Kalau mau mengambil ke sana itu menurut al-dhahir, tapi tetap kalau jumhur ulama itu istihabah dianjurkan. Wa aidan marwiya anhu min tariqil Aisyah. Bahwa ini hadis itu diriwayatkan dari jalannya Siti Aisyah. Wa dhaba jumhur ila hamlil amri bidzalika 'alan nadab. Jadi udah intinya mah para ulama memahami bahwa perintah tersebut adalah hukumnya sunat, artinya yaitu sunat istihabah tadi dianjurkan. Wa alu bi andoiri lima kani ada munasabah wujubi ta'ati li iradatin naum anni al munasabatu syar'iyyah. Kalau pandangan di itu apa? Ahlu dohir bahwa dohir ini makna yaitu tidak ada keselarasan antara wajibnya apa bersuci dengan maksud mau tidur. Artinya keselarasan secara hukum syara. Ya tetap intinya mah masalah kita untuk melaksanakan wudhu, sudah melaksanakan hubungan kemudian berwudhu, itu hukumnya istihabah, cuma dianjurkan saja. Jadi tidak ada hukum wajib kecuali kalau kita mau berpandang kepada ahlu zahir. Wadalika anataratu inna furidat bisar'i li ahwali ta'dimika shalah. Nah, kalau ahlu zahir mewajibkan hukumnya bersyarat punya wudhu, yaitu ketika sudah berhubungan itu karena beliau mengagungkan bahwa itu termasuk seperti mengagungkan seperti sholat gitu. Wajibnya kan kalau kita mau melaksanakan sholat punya hadas besar tetap wajib adus. Jadi dia mengikiaskan seperti itu, artinya tetap bahwa al-dhair itu kalau kita mau tidur harusnya mempunyai wudhu sesudah melakukan hubungan suami istri. Aidon Fa'in kana tu'aridul asar fidalika wa dalika anuriyya alaihi salatu wassalam annau amara junub idza arada ayyu awida ahlau ayatawaddoa. Wa ruwiya an wa annahu kana yujami summa yu'adu wa la yatawaddo. Kadalika ruwiya an muni al aqla wa syarab li junub hatta yatawaddoa. Wa ruwiya anu ibahatu dalik, maksudnya jadi ada sebuah hadis ini yang tentang bahasanya tidak usah berwudu. Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kepada yang junub ketika kalian mau punya maksud berhubungan kembali Allahu ayatawaddoa, harus berwudu sebagian itu. Dan riwayat lain anhu anakana yujami sumayu aidu wala yatawaddoa, riwayat lain mengatakan, ada hadisnya pun bahwasannya kalau kalian mau rencana sudah berhubungan kemudian tidak berwudu pun tidak apa-apa. Namun yang lebih ditengkarkan yang di sini hadisnya muni al akla wasyarab lil janbi hatta yatawaddoa, terutama yang dicegah itu masalah mau makan dan minum ya. Jadi bagusnya kalau kita sudah berhubungan, tujuannya kita berwudu biar minimal ada kesegaran atau kesucian di dalam diri kita. Kalau kita mau makan atau minum, kalau kita punya hadas besar, terus mau makan dan minum, takut yang kemakan itu mempunyai perkara-perkara yang kurang baik. Sebagian kaum mengatakan nanti disabarnya lumayan. Jadi intinya makanan mempunyai hadas besar yang kemakan. Jadi bagusnya minimal punya wudu. Jadi yang lebih dicegah ini, tujuannya kita sudah berhubungan terus punya wudu, takut kita mau makan atau minum. Kalau punya wudu minimal ada tahuruh atau suci gitu. Ya, tentang masalah wajib dan tidaknya atau masalah berwudu ketika kita punya hadas besar. Kalau yang lain mah udah pasti ya, terutama dalam masalah berhubungan. Bahasanya istihabah, tetap sepakat para alim ulama, cuma dianjurkan. Terus al-mas'alatus salisah, masalah yang ketiga, Zahaba Malik wa Syafi'i ila istiratil wudu fitwab. Ini tentang masalah wudu ketika melaksanakan ibadah tawaf. Apakah tawaf itu harus punya tahur, yaitu punya wudu atau tidak? Wa hadza Abu Hanifah, kalau Imam Malik tadi dan Imam Syafi'i istarot, yaitu disyaratkan punya wudu ya kalau melaksanakan ibadah tawaf.
Tapi wadhab Abu Hanifah ila isqatihi, kalau pandangan Abu Hanifah itu gugur. Maksudnya gugur di sini apa? Tidak apa-apa, tidak wudu juga. Makanya kenapa beliau begitu? Wasabu bi ikhtafati rada tawaf baina ayal hiqa hukm au bi hukmi shalah au la yuhiqu. Terjadinya perbedaan pendapat itu karena beda cenah. Kalau kalau tawaf itu serupa hukumnya dengan salat, beda kata. Makanya beliau mengugurkan tentang masalah begitu. Dan kemarin ketika persyaratan wudu, di antaranya Abu Hanifah itu kan kalau layam masuk mar'ah, memegang perempuan itu tidak batal wudu. Makanya beliau sampai ke sananya. Tapi kalau kita ketika tawaf kemudian misalnya tidak sengaja terkena, kan darurat, itu tidak apa-apa kita mengambil mazhab Imam Hanafiyah, jadi tidak berwudu. Kan darurat ketika tawaf, misalnya kita kulit terkena perempuan, kalau misalnya Bapak berpendapat dari awal bahwa tempel itu dengan perempuan yang beda mahram batal wudu, kalau dari awal ketika tawaf darurat gak apa-apa. Ya, kalau tawaf bisa kita mengambil mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian wadhalika anna sabata anna Rasulullah SAW muni'al haid at-tawaf kama muni'aha as-shalah. Sesungguhnya Rasulullah SAW menyegah kepada orang yang haid untuk melaksanakan tawaf, sama juga menyegah seperti orang yang haid untuk melaksanakan sholat. Fasyabah sholat min hadil jihad. Maksudnya yang tadi yang menekankan terutama Imam Syafi'i dan Imam Malik, bahwasanya tetap tawaf itu harus keadaan punya wudu, karena kan ada itu hadis Rasul bahwa Rasul mencegah kepada orang haid, kalau haid makan punya hadas besar, kalau tidak punya wudu hadas kecil. Maksudnya kias itu untuk melaksanakan tawaf, dan Rasul pun menyegah kepada orang yang haid punya hadas besar untuk melaksanakan sholat. Jadi hadis itu beliau mengkiasi terutama Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwasanya tawaf pun termasuk gitu ya, tetap harus punya wudu. Kalau Abu Hanifah tetap, kalau itu tawaf itu beda dengan sholat. Kalau pandangan Abu Hanifah, pasabasab bin hadi jihad wa qad japi badil asar tasmiyatut tawaf as-shalah, dan datang dari sebagian hadis itu bahwa namanya tawaf yaitu salat. Wa hujjah Abu Hanifah, tetap Abu Hanifah itu berhujjah annau laisa kullu shay'in muni'ahul haid wa taharatu syartun pipili idza artafal haid ka saumi inggal jumhur ya. Bedalah intinya pokoknya kalau yang maksudnya hadis itu beliau lebih identik ya, maksudnya yang tawaf itu dilarangnya bagi orang yang haid, dan dilarangnya salat itu bagi orang yang punya hadas, intinya punya hadas. Jadi beliau identik bahwa hadis tersebut lebih spesifik kepada hadis tersebut gitu. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik mengkiasi bahwasanya sama tawaf itu sama dengan seperti sholat atau seperti di sini ada kasaum seperti puasa, dan seperti juga seperti yang lain lah gitu. Terus al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat tadi tentang wajibnya wudu melaksanakan tawaf. Yang terakhir, zahabal jumhur illa annahu yajuzu li ghairi mutawwidi ayyaqra'al Qur'an wa yazkurallah. Yang kedua, yang terakhir yaitu tentang bolehkah bagi orang yang tidak punya wudu untuk baca Quran dan dzikir kepada Allah. Baca Quran sama termasuk dzikrullah. Wa qala qaumun la yajuzu dzalika lau illa ayatawaddoa. Sebagian ulama itu tidak usah, nggak apa-apa baca Quran dan dzikir kepada Allah, tidak punya wudu pun tidak apa-apa. Ya, yang lain tadi tetap punya wudu. Wasabu ikhtilafi hadisani muta'aridani sabitani. Terjadinya perbedaan pendapat itu karena ada dua hadis yang bertentangan. Aduma hadisu Abi Juhaim. Pertama hadis tentang Abu Juhaim. Qala aqbala Rasulullah SAW min nawi bi'rin jamal. Falaqihi rajulun fasalima alaihi falam yuradda alaihi hatta aqbala ala jidari famasiha biwajhihi wa yadihi summa innahu radda alaihi salatu wassalam assalam. Ada hadis dari Abu Juhaim yang mana Rasulullah SAW pernah datang dari arah sumur Jamal, kemudian beliau berjumpa ada salah satu sahabat berjumpa dengan satu sahabat, kemudian sahabat tersebut mengucapkan salam kepada baginda Rasul, dan Rasul pun walam yuradu tidak
menjawabnya kepada apa? Salam sahabat tersebut yang mengucapkan salam. Sehingga Rasul itu bukan menjawab tapi menghadap tembok untuk melaksanakan tayamum. Pemasi habi wajib yadehi, mengusap muka dan kedua tangan, yaitu tayamum. Tak sudah melaksanakan tayamum, summa inau roda alaihi wassalam, kemudian Rasul kembali menjawab salam sahabat tersebut gitu. Jadi alasannya bahwasanya salam ini kan termasuk zikrullah, dan ya baca Quran zikrullah juga ya. Maksudnya ini referensi tentang wajibnya membaca tentang syaratnya membaca Al-Quran dan dzikir kepada Allah dalam keadaan suci, itu hadisnya. Yang kedua, hadis tentang melarang ya. Maksudnya melarang tidak disyaratkan. Wal hadis tsani hadis Ali, ini dari hadis Sayyidina Ali sumbernya. Anna Rasulullah sallam kana la yahjubuhu an qiraatil Quran syai'un illa al-jinabah. Maksudnya menghalang, Rasulullah SAW bukti menghalang tentang bacaan Quran itu syai'un dalam satu perkara illa jinabah, kecuali orang yang punya junub, artinya yang yang tidak punya wudu boleh membaca Al-Quran, kecuali orang yang punya hadas besar ya. Kalau hadas kecil tidak apa-apa, kalau hadas besar itu tetap harus adus dulu untuk baca Al-Quran. Wasara jumhur ila anal hadis tsani nasirul ula, jumhur ulama tentang dinasihkan antara hadis yang pertama kepada hadis yang pertama. Wasaroba man aujabal wudu lidzikrillah ila tarjih hadisil ula. Kalau dari sebagian kaum, yaitu tentang mewajibkannya wudu itu untuk dzikir kepada Allah karena mengunggulkan hadis yang pertama. Jadi intinya kalau kita mau lihat dari sini, kalau untuk ihtiyat dan kehati-hatian dan lebih afdol, kita nggak ada sih ulama yang ininya lebih spesifiknya mah. Namun kita kalau mengambil untuk lebih afdol, tetap membaca Al-Quran, dzikir kepada Allah itu harus dalam keadaan suci ya. Kalau mengambil keafdolan, kecuali kalau dalam sahih darullah kita pengen dzikir dimanapun saja, tidak punya wudu pun tidak apa-apa ya, karena itu hadisnya pun ada dua. Jadi mau dalam keadaan suci mangga, mau tidak pun tidak terutama para tahfidz ya. Para tahfidz itu tidak punya wudu, misalnya batal wudunya, kemudian pengen terus mempunyai hafalan meneruskan, tidak apa-apa. Ini tidak dispesifikan antara jumhur ulama dan ininya. Intinya dua-duanya pun boleh, punya wudu dan tidak punya wudu pun baik, terutama dalam dzikir kepada Allah itu boleh ya. Kalau masalah baca Al-Quran itu ada yang lebih spesifik, terutama dari madzhab Imam Syafi'i, tetap untuk baca Quran itu terutama mengambil mazhab gitu ya, baca Quran membawa mazhab dalam keadaan suci. Tetapi kalau misalnya punya hafalan tidak suci pun, tidak punya wudu tidak apa-apa. Maka barangkali ada pertanyaan? Ya, mangga. Itu aliran yang menunjukkan bahwa untuk membaca Al-Quran itu boleh tidak wudu dan boleh wudu. Nah, sekarang yang berpendapat bahwa itu tidak perlu harus wudu. Ya. Itu kan membaca Quran itu kan tiap-tiap huruf itu punya nilai 10 kebaikan. Ya. Apakah itu membatalkan dari nilai itu apabila tidak? Nah, kalau untuk masalah pahala gitu ya. Masalah pahala insya Allah tidak ya untuk masalah pahala. Namun dalam tata krama dan mengagungkan, bagusnya kita mempunyai wudu. Kalau untuk insya Allah mengambil pahala, insya Allah tidak menggugurkan kalau mengambil pahala. Tapi kalau untuk kita lebih ta'dim dan lebih sempurna, bagusnya dalam keadaan wudu. Gitu ya. Untuk ta'dim mengagungkan. Itu. Kalau untuk masalah pahala, Pak, ya. Untuk masalah jadi pertanyaannya untuk masalah pahala atau gimana? Ya, untuk masalah pahala insya Allah tidak menggugurkan walaupun tidak dalam keadaan suci, kecuali junubah, punya hadas besar kata Rasul. Itu harus tetap bersuci dulu, adus dulu. Ya, kalau hadas besar wajib adus dulu. Kalau hadas kecil itu tidak apa-apa. Insya Allah kalau maksudnya tidak apa-apa di sini pasti ada ada pahalanya gitu. Nah itu. Yang lain? Enggak. Bagaimana kalau orang yang kerja di percetakan, dan terutama percetakan dan toko yang bergerak dalam bidang
memegang. Nah, jadi pertanyaannya harus dalam keadaan harus dulu mereka bagaimana pernah ya tentang mazhab ya. Nah, tadi kan ada referensinya lain tentang mazhab, terutama jumhur ulama tetap harus dalam keadaan suci. Ada juga yang mentekadkan bahwa ya udah itu bukan Al-Qur'an, tekadkan barang. Ya, meniatkan dalam hati ini barang kan karena untuk bekerja. Ketika kita maksudnya ketika kita kerja menekadkan ini barang artinya tidak apa-apa di dalam keadaan tidak suci, berniat tekad ini barang. Tapi kalau kita bertekad ini Al-Qur'an, otomatis kalau kita mengagungkan Al-Qur'an harus dalam keadaan suci. Kalau kita mau mengikuti jumhur ulama, walaupun ada tadi kan dari sebagian ahlu zahir, sebagian ulama nggak apa-apa gitu ya. Kalau kita benar bertekad untuk jumhur, ya terutama untuk yang kerja tadi, ada juga beliau menekadkan ini mah barang aja. Seperti kita lihat di jalan tergeletak Al-Qur'an, masa kita mau diinjak atau gimana? Tekad, sedangkan kita dalam keadaan suci, tekadkan ini itu barang, itu biasa aja. Ya. Kalau kita menekadkan ketika baca Al-Qur'an, ini yang keagungan Al-Qur'an, suci Al-Qur'an, ya seperti kita mau baca biasa. Harusnya dalam keadaan berwudu. Ya. Kira-kira gimana? Alhamdulillah. Ya, Ma. Ada batas waktu kesahan wudu ya. Ya. Kalau suci ada batasan waktu ketika waktu tidak ada kegiatan, tapi pagi ini saya wudu kan ya. Ya. Ada batas waktu sampai siang. Ya. Saya juga di sini tidak ada kegiatan, tapi masih berwudu. Iya, ya. Jadi tingkat keabsahan ya. Gimana? Batasan waktunya. Ya. Kalau untuk wudu tidak ada batasan kecuali melakukan pembatalan wudu. Kemarin kan sudah diterangkannya di antara pembatalan wudu, terutama yang sudah masyhur itu tentang ya keluar dari lubang. Itu udah sepakat para ulama. Yang seperti tidur dan lain itu ikhtilaf ya, tidur dan yang lain. Kalau saya tetap berpendapat masalah tidur, terutama tidur gini asal tidak gini itu tidak batal. Kalau tidurnya gini aja tidak batal, walaupun mau 5 jam asal gini aja. Ini punya perasaan tidak bangkit. Kalau kira-kira bangkit gini batal wudu ya. Walaupun mau 2 hari pun kalau dalam masa wudu tidak ada batasan, mau seminggu asal tidak melaksanakan pembatalan wudu gitu. Ya kemarin sudah. Ya. Kalau menurut Ustaz sendiri bagaimana? Apanya? Ya akhirnya dari dua sisi ini kalau menurut Ustaz sendiri baiknya wudu atau enggak wudu? Untuk ini wudu itu sendiri kan merupakan satu upaya ibadah. Ya. Untuk baca Quran. Nah, untuk baca Quran tadi lebih baik kan kita kan takdim. Untuk takdim itu bagusnya itu punya wudu ya. Takdim. Walaupun di sini tidak disebutkan jumhur ulamanya. Kalau kita mempunyai benar rasa mengagungkan ayat suci harus dalam keadaan suci. Namun yang menjadi lebih spesifiknya tentang memegangnya. Kalau untuk baca Quran lebih baik kita punya wudu. Untuk absohnya ya, untuk lebih sehat dan lebih lebih ta'dim lah, lebih mengagungkan. Gitu. Jadi bagusnya gitu, punya wudu lah intinya mah. Bagusnya punya wudu gitu. Kalau mau mengambil ke fadhail ya, tentang keagungan. Enggak, sudah atau gimana? Yang lain? Gimana Pak, sudah paham? Ya, alhamdulillah. Itu intinya. Kalau kita benar-benar pengen mengagungkan ayat suci, tetap harus dalam keadaan wudu. Walaupun ada referensi lain, ya tadi tidak wudu pun tidak apa-apa. Gitu. Ya, kalau cukup, sudah cukup sih, enggak? Pengabaguan gimana kalau yang lagi haid perempuan? Nah, kan tadi ada hadisnya, illal jinabah, kecuali dalam keadaan punya hadas besar. Maksudnya ini kan referensi menjaga gitu ya. Menjaga. Tadi kan hadisnya kata Rasul di mana? Yang tadi hadis illa zinaba itu. Ya, intinya ada tentang pencegahan muni'al haid at-tawaf kama muni'aha sholah. Sebenarnya Rasulullah SAW mencegah tentang haid untuk melaksanakan tawaf dan mencegah juga tentang masalah sholat. Itu udah jelas.
Tadi ada juga ini nih, karena la yuju angkiratil Quran syai'un illal jinabah. Ya, maksudnya kan haid termasuk hadas besar. Gimana tuh hafalannya takut lupa? Kan biasanya batasan haid itu ada batasnya. Gitu ya. Insya Allah biasanya kan. Bagusnya kalau mengikuti hadis tersebut ya tidak boleh. Gitu. Kalau mengikuti hadis tersebut, jadi tidak boleh baca Quran. Yang menjaga hafalan kan wajib. Ya. Tapi insya Allah tidak wajib. Ya. Jadi untuk antara itu ya, kalau kita makanya itu ada referensi lain. Kalau kita mengikuti hadis yang tersebut, tetap orang yang punya hadas besar itu tidak layak juzu bahasanya di sini ya, maksudnya tidak diwajib itu tidak usah gitu. Kalau bisa tidak usah. Itu maksudnya bukannya wajib harus tidak dibaca Quran. Kalau kita mengikuti bahasanya layak juzu tidak usahlah. Gitu. Untuk menjaga kesucian tentang Al-Quran karena beliau dalam keadaan hadas besar, bahasanya maksudnya bukan wajib kan. Mau misalnya untuk menjaga kayak tadi Ustadz, menjaga hafalan wajib ya bagus, misalnya berarti tidak mengikuti hadis tersebut kan, bahasanya mau dilaksanakan mangga gitu terserah. Kalau kita benar mau mengagungkan ayat suci Al-Quran, layak juzu aja lah untuk sementara, tidak dulu gitu. Enggak ada muri misalnya untuk takut lupa benar segala rupa ya terserah gitu, udah bahasanya kan tidak diwajibkan. Gimana Ustaz? Ya. Sifat wudu itu jadi ada sunnah dan wajib. Iya. Iya. Jadi yang tadi pelarangan tadi. Iya. Jadi pada intinya wudu itu adalah sifatnya itu sunnah dan wajib. Iya. Pakai untuk perbulan wajib ya kayak sholat. Iya. Wudu menjadi wajib ya. Iya. Untuk perbulan sisa. Untuk kayak tidur kan itu kan sunnah. Iya. Sifat wudu itu ada dua. Iya, dua tadi. Sifat wajib. Iya, betul. Jadi yang diwajibkan cuma satu sebetulnya, itu melaksanakan sholat. Itu udah dalilnya, ada Al-Quran dan hadis tadi ya. Sisanya seperti tawaf, baca Quran, kemudian tadi pegang Quran, yaitu antara sunat dan terjadilah ikhtilaf. Sunat istihabah dianjurkan. Ini kan Qurannya sekarang ada aplikasi. Ya. Oh sekarang. Jadi ini harus dibedakan nih. Kalau pengusaha sudah jelas gitu. Iya. Kalau aplikasi kan beda cerita kan kalau aplikasi. Seperti Quran kan tidak boleh dimasuk ke dalam PC ya. Iya. Tapi kan aplikasi kan semuanya. Ya betul Pak. Jadi dalam kondisi sekarang ini kan harus dibedakan. Ya betul. Kalau sebetulnya udah pasti beda sih sebetulnya. Ya kalau HP ya HP, kalau mashaf gini bentuknya. Ini mashaf. Jadi untuk masalah HP mah tidak masuk kategori, maksudnya antara punya wudu atau tidak wudu gitu ya. Kalau untuk masalah HP, kalau mashaf udah jelas untuk masalah memegang mashaf, gitu ya. Kalau HP itu kan tidak masuk lah intinya, itu masuknya bid'ah karena tidak ada dari Rasul. Ya gitulah intinya beda. Kalau HP ya HP, walaupun kita baca Quran melalui HP gitu ya. Gimana itu baca Quran melalui HP? Apakah tetap harus ya tadi masalah baca Quran yang pertanyaan dari Pak Haji tadi ya, masalah baca kamu pakai kan, intinya yang jadi permasalahan antara mashaf HP. Mashaf tetap tadi harus diantaranya sepakat ulama dalam keadaan suci. Kalau HP itu sama dengan baca Quran biasa aja gitu, sama dengan tahfidz gitu. Permasalahannya mah enggak udah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian-kajian yang sudah kita dapat, ilmu yang sudah kita dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat, dan terutama menjadikan syafaatul uzma kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Maka tutup ini kajian yaitu dengan berdoa, yaitu kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.